Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat duduk di tempat ini untuk menyampaikan beberapa hal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Semoga saya dan pendengar semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti, ya Allah. Amin, amin. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa perihal atau berceramah yang mengangkat suatu topik dengan judul yaitu kesamaan derajat manusia dalam Al-Quran. Saya Malila, semester 5, mahasiswa semester 5, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu, kita melihat, kita paham bahwa semua manusia itu diciptakan dengan berbeda-beda. Misalnya ada yang dilahirkan dengan kulit yang putih, ada yang dilahirkan dengan kulit yang hitam, ada yang berpostur tinggi, ada yang berpostur rendah, ada yang dilahirkan dari kalangan yang berada, ada yang dilahirkan dari keluarga yang kurang berada. Bahkan setiap kepribadian antara satu manusia dengan manusia yang lainnya pun tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangatlah berkuasa. Allah mampu menciptakan beribu-ribu manusia, berjuta-juta manusia dalam keadaan yang tidak sama. Hal tersebut adalah sebuah mahakarya yang luar biasa. Dan tentunya dan sudah menjadi barang pasti jika Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda itu nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Pasti di dalam hal itu Allah selipkan beberapa manfaat yang kita nggak paham, kita nggak tahu, bahkan kita nggak mencari tahu tentang manfaat tersebut. Meskipun demikian ya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kemajmuan yang diciptakan oleh Allah ini, Allah tetap di sisi Allah semua derajat manusia itu sama. Lalu apa yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya? Yaitu ketakwaannya mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang kurang lebih artinya seperti ini. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan kami ciptakan kamu dari seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu di sisi Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha melihat. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menjelaskan melalui ayat tersebut Allah memberikan sebuah kabar jika Dialah yang menciptakan manusia dari satu jiwa, yakni Nabi Adam alaihissalam, kemudian menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam untuk diciptakanlah seorang pendamping, seorang istri yang akan mendampingi Nabi Adam, yaitu Hawa. Kemudian dari keduanya Allah ciptakan ribuan manusia yang berbeda. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat At-Tin ayat 4 Allah itu menjelaskan bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling tinggi
derajatnya di antara makhluk yang lainnya. Kenapa demikian? Seperti yang sudah diceritakan dari sebuah kitab bahwa makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Nabi Muhammad. Ia sujud selama 400 tahun kepada Allah SWT. Karena saking mahabbahnya, saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad, maka dibagilah dua nur tersebut. Nur pertama Allah ciptakan Nabi Muhammad, kemudian nur kedua Allah ciptakan, dengan nur yang kedua Allah ciptakan alam dan seisinya, termasuk kepada hati-hati orang muslim. Itulah mengapa orang-orang seperti kita, saya, kalian semua itu yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah ngobrol sama Nabi, tidak pernah tegur sapa sama Nabi, tapi bisa mencintai Nabi dengan segitu dalamnya, karena di dalam hati kita emang sudah ada nurnya Nabi Muhammad. Lalu ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, semua makhluk disuruh tunduk dan sujud kepada Nabi Adam, karena esensinya sebenarnya di dalam hati Nabi Adam itu ada nur Nabi Muhammad. Juga Nabi Adam itu diciptakan dengan kondisi akal yang sempurna. Hal inilah yang menjadikan manusia itu derajatnya lebih tinggi dan lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena dengan akal dan hati kita itu bisa semakin paham, semakin ngerti siapa kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran juga ada banyak sejumlah ayat yang menjelaskan tentang persamaan derajat manusia nih, seperti Quran surat Al-Fatir ayat 11, Quran surat Al-Araf ayat 189, atau Quran surat An-Nisa ayat 1, dan masih banyak lagi teman-teman. Prinsip persamaan derajat ini juga ya teman-teman dijelaskan dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi yang telah diriwayatkan. Allah memandang manusia bukan melalui nasabnya, warna kulit, kemampuan mereka, disabilitas mereka, bahkan Allah tidak memandang itu, tapi Allah memandang. Ayat-ayat yang saya sebutkan tadi menjawab dengan tegas bahwa Allah itu memandang manusia melalui ketakwaannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dianjurkanlah memahami persamaan derajat ini melalui beberapa sikap. Pertama, melalui hak dan kewajiban. Kita harus memiliki mindset ya teman-teman. Kalau kita punya hak yang sama dan kewajiban yang sama, jadi kita nggak boleh menuntut hak ini, tapi kita nggak menjalankan kewajiban kita. Seperti kayak gini, kayak orang itu nggak baik sama saya, kayak gini, tapi kamu sendiri nggak pernah baik sama orang itu. Jadi kita nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu berbuat baik kepada siapapun, nggak memandang apapun. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh semena-mena. Misalnya status ekonomi saya lebih tinggi daripada status ekonomi teman saya, jadi saya bolehlah semena-mena, saya keturunan ini, jadi saya bolehlah merendahin ini. Itu nggak boleh ya teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat yaitu kita harus menolong orang-orang yang kesusahan. Nggak pandang dulu mau orang itu cowok, cewek, mau orang itu latar belakangnya gimana, kita nggak boleh mandang mereka dari berbedanya mereka kalau kita mau menolong mereka. Karena melalui persamaan derajat inilah lahir beberapa sikap atau kehidupan yang harmonis, rukun, yang kehidupan yang indah lah pokoknya, dimana kondisi manusia itu tidak saling menuntut hak dan tidak saling merendahkan orang lain. Ya